Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Petani Happy. Hari ini tanggal 28 Maret. Saya akan melakukan penyemprotan lagi ya untuk ubi. Ini usia 3 bulan kurang seminggu atau 80 hari ya. Nah, ini ubinya sudah ada membentuk, tapi masih kecil-kecil ya, belum maksimal pembesarannya. Nah, kita cek ya, lihat ubinya tuh, kelihatan nggak ya? Masih sebesar ini ya. Tuh. Nah, untuk mempercepat pembesaran ubinya, saya pupuk dengan hormon dan pupuk organik dan kimia ya. Nah, saya spillkan nih pupuknya pakai apa saja. Nah, biasa karena ini sudah masuk pembesaran, saya tambahkan nih sitokinin murni ya. Ini hormon perangsang batang dan daun. Kenapa saya tambahkan ini? Karena si hormon ini berfungsi sebagai pembesaran si batangnya tersebut. Nah, batang ini termasuk umbinya karena golongan ubi batang ya. Nah, jadi saya tambahkan ini sitokinin murni ini. Nah, untuk penggunaannya saya gunakan satu tutup ini atau 30 mili. Nah, yang kedua, saya punya produk baru yaitu Hormak, PT Hormak, hormon perangsang tumbuh organik pertama di Indonesia, hormon organik terlengkap. Ini juga produknya CP ya, namanya Bangkit Jaya Abadi, formulator Wayan Supadono. Ini izin Kementan hak patennya 2011 ya. Nah, 500 ml. Nah, penggunaannya ini agak cukup boros. Penggunaannya per 16 liter saya gunakan satu tutup ini ya, satu tutup nih. Satu tutup ini isinya 20 mili ya, jelas. Nah, ini komposisinya memang cukup lengkap ya. Ada IAA, indol acetic acid, golongan auksin, ada sitokinin, kinetin, zeatin, ABA, IBA, terus giberelin, GA3, etilen, asam traumalin, humic acid ya. Nah, ini lab MIPA IPB Bogor ya. Jadi sudah teruji lah ya, ini dari IPB Bogor. Nah, untuk penggunaan Hormak ini diusahakan jangan dicampur dengan pestisida seperti insektisida atau fungisida ya. Kalau dicampur dengan pupuk lain bisa ya. Di sini juga ada keterangannya ya, waktu aplikasi dilarang campur pestisida ya. Nah, ini cara pemakaiannya. Untuk ini kan termasuk tanaman ubi kentang. Nah, nomor 3 ubi rambat dan singkong. Penyemprotan kabut pada daun dan ubi atau tanah di pagi atau sore hari ya. Penyemprotan setiap 20 hari sekali dengan dosis 6 ml per liter atau 5 tutup per tangki 14 liter ya. Nah, jadi ini untuk palawija, semua tanaman juga bisa ya. Sayur, padi, tanaman kentang, ubi, kelapa sawit, perkebunan, untuk ternak dan ikan. Ini baunya ya organik ya, pasti ya, fermentasi ya. Baunya tuh seperti air kelapa tua. Cukup nempel juga saya di baju ini. Mudah-mudahan ini khasiatnya bagus ya. Nah, ini kandungan dan manfaatnya. Nah, untuk yang satu ya, mengandung hormon zat atau perangsang tubuh organik terlengkap, merangsang percepatan keluarnya akar, panjang akar, perbanyak serabut akar dan mata akar. Nah, ini untuk ubi nomor 3 ya, merangsang proses pertumbuhan dengan cara membelah sel.
Jadi ini membelah sel diploidasi ya, membelah sel, membesar ukuran sel dan jaringan. Nah, yang ini mudah-mudahan si ubi ini karena sel dan jaringannya cepat membesar, sehingga cepat untuk pembesarannya ya, sehingga cepat untuk dipanennya juga. Nah, terus yang keempat, merangsang keluarnya bunga dan buah secara serentak. Nah, yang kelima, merangsang proses penyembuhan dan luka petik atau luka gigitan hama penyakit. Nah, yang keenam, merangsang pembesaran pada umbi-umbian dengan ekstra cepat dan ekstra besar ya. Mudah-mudahan saya aplikasikan ini. Kita lihat nanti ya, ini kan tadi saya sebutkan tanggalnya, tanggal 28. Kita lihat seminggu atau 2 minggu perkembangannya seperti apa ya. Saya nanti videokan lagi ya. Hormak. Ini harganya cukup lumayan murah lah, harganya 38 ke 40 ribu ya per 500 mili ya. Terakhir, nah yang belum banyak petani ketahui nih, hormon murni CPPU. Nah, si CPPU ini mungkin para petani yang ada di ya Indonesia ini atau petani ya pada umumnya mungkin belum banyak yang tahu tentang hormon CPPU ini. Nah, hormon CPPU ini biasanya digunakan kalau di luar negeri untuk pembesaran buah anggur ya. Nah, anggur untuk mempercepat pembesarannya biasanya disemprot atau dicelupkan dengan hormon CPPU ini. Hormon CPPU ini golongannya termasuk ke sitokinin. CPPU ini fungsinya ini untuk membelah sel tadi, membelah sel, diploid, haploid, memperbesar jaringan sehingga cepat untuk pembesarannya ya, seperti itu. Nah, ini produknya CPPU atau chlorphenuron. Nah, biasanya kalau nggak salah seperti itu. Nah, ini yang belum banyak ketahui CPPU, khususnya petani ubi ya. Ini fungsinya. Nah, kita lihat nanti hasilnya ya. Tadi saya sudah bilang. Nah, ini warnanya biru ya. Ini baunya juga seperti air kelapa ya, tapi kelapa yang muda itu yang masih hijau, wangi gitu ya. Warnanya cair banget. Nah, penggunaannya 1 tutup ini kurang lebih 20 atau 25 mili ya. Nah, ini saya juga ini pertama kali pakai CPPU ini, gimana nanti hasil dan reaksinya ya. Kita aplikasikan ke tangki ya. Nah, ini yang pertama saya campurkan 1 tutup. Tuh, lihat cairannya biru ya. Terus kita tambahkan nih sitokinin 1 tutup juga. Nah, intinya untuk hormat jangan lupa kocok dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan ya. Nah, tinggal ngisi penuh. Seperti biasa, ini sudah penuh. Kita aplikasikan cara semprotnya ya. Lanjut. Nah, kita aplikasikan ya. Usahakan secara basah ya. Ini karena pupuk sangat berguna bagi pertumbuhan si ubinya yang ada di bawah. Usahakan jadi si daun basah mengenai di sebalik daunnya ya. Tuh. Kan sampai basah kena batang, daun, dan tanahnya ya.
Nah, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mau ditanyakan boleh like, komen. Pasti insya Allah saya jawab satu persatu ya. Kita saling berbagi, saling bertukar cerita ya. Nah, sekian dulu. Terima kasih.